Baik, selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak. Baik, ini dengan Mbak yang sudah menjadwalkan sesi konseling dengan saya ya tadi. Iya, benar. Baik, mungkin sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Diva Febriana Santoso, bisa dipanggil Febi. Mbaknya bisa panggil Febi, mungkin kita lebih santai aja gitu ya. Mbak atau Ibu terserah Mbak. Saya Nah, kalau dari panggil Mbaknya mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. baik, Mbak. Perkenalkan nama saya Clarista. Mbaknya bisa memanggil saya dengan Clarista atau Tata, terserah nyamannya Mbaknya aja. Tata ya, Mbak Tata ya. Iya, Baik, Mbak Tata. Sebelumnya mohon maaf ya Mbak Tata karena terkendala waktu. Jadi kita bisa melaksanakan konseling ini secara online atau daring di rumah gitu ya Mbak Tata. tidak apa-apa. Baik. Sebelumnya Mbak Tata ada kegiatan apa nih tadi? Kebetulan tadi habis pulang kuliah, Mbak, dan saya langsung ke sini, langsung melakukan sesi konseling online bersama Mbaknya gitu. Dari kuliah gitu Mbak ya. Iya. Kesibukannya hari ini apa nih Mbak selain kuliah? Kalau kesibukannya akhir-akhir ini mungkin saya kuliah, tidur, pulang, mengerjakan tugas, terus kadang juga repot organisasi. Udah sehari-hari selalu seperti itu gitu. Jadi lumayan sibuk ya Mbak ya. Iya, agak produktif dikit. Kabarnya gimana nih Mbak? Alhamdulillah cukup baik sih Mbak. Kan juga habis pulang kan, dan rasanya tuh kalau habis dari rumah tuh makin semangat gitu menjalani hari-hari karena udah ketemu orang tua, ketemu sanak saudara gitu. Baik, jadi Mbak Tata ini mahasiswa rantau ya? Iya, betul. Baik. Sebelumnya Mbak Tata apakah pernah menjalankan sesi konseling seperti ini Mbak Tata? Kalau sebelumnya mungkin saya sesi konselingnya secara offline sih Mbak, bertemu bertatap muka begitu. Tapi ini perdana mungkin saya melakukan sesi konseling secara online. Oke, baik. Jadi Mbak Tata sudah tahu ya garis besarnya seperti apa sesi konseling itu ya. Baik, Kurang di sini lebih, saya sedikit menjelaskan. eh, Mbak Tata tidak perlu khawatir tentang kerahasiaannya karena cerita Mbak Tata pastinya akan cukup berhenti sampai di sini. Lalu Mbak Tata juga tidak perlu khawatir untuk bercerita. Mbak Tata bisa secara bebas terbuka untuk bercerita kepada saya. Lalu untuk durasinya mungkin kita bisa mensepakati selama 20 sampai 25 menit ke depan. Apakah Mbak Tata berkenan? berkenan Ibu. Baik. Sebelumnya saya juga izin mencatat ya Mbak Tata. Silahkan. Baik. Dari Mbak Tata mungkin apakah sudah siap untuk bercerita? Sudah siap Ibu. Baik. Boleh dimulai Mbak Tata? Oke, saya mulai ya Mbak. Jadi sebenarnya tuh masalah ini tuh bukan masalah yang benar-benar kayak berat banget. Cuman ini tuh kayak udah udah membuat pikiran saya akhir-akhir ini jadi kayak nggak layak gitu loh Mbak. Jadi uh, masalahnya tuh kurang lebih seperti ini. Kan saya kan ikut sebuah organisasi ya Mbak. Nah, organisasi ini tuh yang saya minati sejak lama gitu loh. Dan saya pun dibanding organisasi saya yang satunya, saya tuh lebih minat di organisasi yang ini. Nah, kan saya kan gabung di organisasi ini di tahun 2024 pertengahan. Waktu ada agenda besar yaitu mengajar, IKB mengajar gitu. Nah, waktu itu tuh saya tuh memang mempertimbangkan gitu lah Mbak, saya lanjut apa ya enaknya, dan saya tuh udah mikir oh lanjut ini aja kan, di samping itu kan udah organisasinya kan kayak organisasi anak-anaknya tuh dari sedaerah saya gitu, dan otomatis kan saya kan baru gitu loh Mbak, jadi saya jadi anak baru di situ, dan saya tuh ngerasa cocok sama anak-anak ini, ngerasa nyaman di organisasi sini daripada organisasi saya yang satunya, karena memang dari daerah juga kan. Nah,
yang jadi problem yang saya pikirkan saat akhir-akhir ini tuh, jadi saya tuh Februari kemarin tuh dilantik jadi PH gitu, dan kan gini kan Mbak, sebenarnya tuh calonnya tuh ada 3 teman saya, sebut saja si A ini, yang udah pengurus lama begitu, cewek ini. Terus yang kedua juga ada si B, ini juga pengurus lama, ini sebut saja si B juga. Terus habis itu si C ini pengurus lama cuman kayak nggak aktif gitu lah Mbak, cuman kayak dia itu bisa dipercaya buat jadi ketua. Nah akhirnya kan ketuanya kan si dia. Terus habis itu saya itu kan waktu pemilihan ketua kan nggak masuk di apa namanya nominasi kan, dan saya tuh mikir emang karena aku kan anak baru, terus nggak mungkin aku juga masuk gitu, soalnya aku masuknya tuh divisi di pengabdian masyarakat gitu loh Mbak. Nah habis itu waktu si ketua aku ini udah terpilih, jadi terpilihnya tuh secara voting langsung, nggak apa ya, nggak ribet, pokoknya semuanya langsung voting di dalam satu ruangan terus kepilih gitu. Nah tibalah waktu si ketua ini milih sekretaris sama bendaharanya, kan bendaharanya ada 3. Nah terus si ketua ini tuh milih bendaharanya tuh temanku cewek yang jadi nominasi PH ini, yang si A tadi. Nah terus temanku yang si B, sebut saja namanya Alvin ya Mbak, si Alvin ini kayak nggak mau gitu loh Mbak jadi pengurus harian, karena mungkin dia ragu, kayak takut meninggalkan tanggung jawabnya gitu. Nah setelah itu akhirnya serang beberapa hari tuh teman saya, sebut saja yang cewek ini si D, namanya Deka gitu ya Mbak, ini tuh WA gitu kayak nawarin saya mau nggak jadi sekretaris gitu. Terus saya kan ya kaget dong, tiba-tiba kok kenapa kok harus aku. Terus si temanku yang ketua ini tuh bilang gini, soalnya yang bisa tak ajak omong-omongan dan sejalan tuh cuma kamu, lainnya tuh udah pada sibuk jadi kadif, jadi sekdif gitu. Terus saya mikir tuh, sebenarnya aku nggak apa-apa sih, kan dari SMA pun aku juga ada basic dari sekretaris gitu di organisasi saya. Terus aku tuh juga mikir gini, tapi aku tuh baru loh, aku nggak tahu gini-gini harus ngapain, gampang itu bisa dibimbing nanti, kata nih ketua aku tuh gitu. Akhirnya ya aku mau lah Mbak. Nah yang jadi masalah tuh, jadi ada teman saya satu, sebut saja ini si N gitu. Nah si N ini tuh nggak suka sama teman saya Mbak, namanya itu si D yang saya sebutkan tadi di awal yang masuk nominasi itu. Nah teman saya ini nggak suka sama si D ini, kayak mempengaruhi teman-teman saya yang lain, termasuk saya juga tuh biar nggak suka sekalian sama teman saya si D ini. Jadi kayak dia itu sangat berpengaruh gitu loh Mbak. Terus habis itu teman saya yang namanya si N ini juga punya teman di organisasi, namanya itu sebut saja si I sama si E. Nah teman saya ini kan bertiga kan kayak udah satu kesatuan gitu loh Mbak, yang teman saya si N itu punya circle sendiri gitu. Nah mereka tuh sama-sama nggak suka sama teman saya si D ini, dan udah nggak suka, terus tiba-tiba si D jadi bendahara, jadi PH gitu, tambah nggak suka gitu. Nah jadi teman saya itu juga sempat mengungkapkan bahwa kok merasa tidak adil gitu loh Mbak, kok kenapa sih kok bendaharanya harus si D ini, kok padahal yang pengurus lama tuh banyak gitu. Terus juga hal itu juga terjadi sama saya, kenapa sih kok sekretarisnya kok kamu, padahal kamu lo baru gitu. Jadi kan saya kan kayak merasa rendah diri gitu ya Mbak, duh kok temanku cewek-cewek itu gak percaya sama aku sih, waktu teman-temanku yang cowok-cowok, teman-temanku yang lainnya itu percaya gitu loh Mbak, dan apalagi ketuaku tuh kayak ngelimpahin kepercayaannya ke aku gitu loh. Terus habis itu aku juga cuma bisa diem toh Mbak, bahkan kemarin itu sempat temanku si N ini kayak apa ya, emang sih Mbak baik sama aku, di depan aku emang baik, aku sering nginep di kosnya, terus aku sering keluar sama dia, terus sering dibarengin sama dia gitu.
Tapi ternyata di belakangku tuh dia tuh kayak ngomongin aku gitu loh mbak, sama temanku. Dan temanku itu ngomongnya ke aku. Dan aku tuh jadi mikir gini, duh apa aku emang gak layak ya, aku emang dibenci ya. Dan belum lagi aku barusan tadi banget aku dengar omongan dari temanku, kalau temenku si ini kayak ngomongin di second akunnya di CF-nya tuh kayak ngomongin tentang organisasi ini gitu. Terus jadi saya tuh kayak mikirnya, apa mereka nggak merasa nggak setuju ya bendahara sama sekretarisnya itu aku sama temanku ini, apa mereka mau jadi bendahara sama sekretaris aja biar diatur mereka ya, kayak aku tuh merasa nggak layak gitu loh mbak. Dan tuh sempat kemarin tuh saya sempat hampir nangis sih, soalnya emang baru tahu. Saya nggak bisa jelasin teman saya tuh ngomong apa, cuman teman saya tuh intinya ngomong kalau misalnya ojo bilang Tata yo. Terus aku langsung kayak gitu, gitu sih mbak. Baik, Mbak Tata. Jadi dari cerita yang sudah Mbak Tata ceritakan tadi, pada intinya Mbak Tata itu merasa tidak dipercaya, dibenci, lalu juga merasa tidak layak gitu ya. Karena Mbak Tata juga sudah, sebenarnya Mbak Tata pun juga bingung kenapa Mbak Tata orang baru tapi sudah dipercaya untuk menjadi sekretaris gitu Mbak Tata ya. Betul sekali. Nah, apakah dari cerita Mbak Tata tadi, temannya Mbak Tata itu juga anak baru atau sudah pengurus lama juga? Nah, kalau ngomongin tentang itu, teman saya yang problematik ini tuh kayak udah pengurus yang lama gitu loh mbak. Dan dia tuh selalu yang paling aktif dan kayak mengorbankan. Misal ada acara nih, kadang tuh kalau di Kendari itu bisa di tempatnya itu di rumahnya gitu. Dan dia ini kayak dari anak-anak kayaknya tuh dia yang paling kayak aktif gitu loh mbak. Dan kadang saya mikir gini, apa dia merasa nggak adil yo, dia sing lama aja nggak jadi PH, aku sing baru jadi PH. Dan teman saya si N ini itu tuh juga pernah ngekos sama teman saya yang bendahara gitu loh mbak, pernah satu kos bareng dan pernah terlibat konflik, nggak tahu saya kurang lebihnya konfliknya tuh seperti apa. Tapi yang jelas si N ini kalau lagi sama si D teman saya ini itu tuh kayak ngomongin saya gitu. Tapi kalau si N lagi sama saya itu kayak ngomongin si D. Jadi kayak dia tuh misal teman tuh kayak munafik gitu loh mbak. Dia suka mempengaruhi orang lain biar nggak suka sama seseorang gitu. Pokoknya orang lain tuh pikirannya harus sama kayak dia gitu. Jadi kayak saya juga nggak habis thinking gitu loh. Pikirannya nggak bisa kayak anak-anak yang kayak pada umumnya yang kayak ceria terus gitu. Tapi dia tuh kayak murung gitu, we. Misal ada hal yang dia nggak suka gitu ya, dia tuh langsung kayak ngambek, terus raut mukanya tuh udah beda. Pokoknya misal perempuan tuh dia bukan perempuan yang ceria gitu, kayak gitu mbak. Baik Mbak Tata. Jadi Mbak Tata juga menjelaskan bahwa dia bukan anak yang ceria atau terlihat murung gitu Mbak Tata ya. Iya. Nah, apakah dari hal tersebut itu memang sudah otaknya dia atau ketika dia di organisasi saja gitu? Nah, kalau ngomongin tentang itu mbak, itu sudah wataknya dia mbak, karena saya sudah menganalisis sejak lama ya. Dan dia di organisasi itu pun deket sama dua teman saya yang sama seperti itu juga, yang nggak ceria, yang mukanya selalu kayak pokoknya wajah-wajah jadi semua gitu loh mbak. Terus tapi selain DE sama tiga temennya itu, dia tuh juga temenan sama saya gitu loh. Terus di depan saya pun ya baik-baik, kayak nggak ada apa-apa, padahal di belakang saya tuh dia tuh ngomongin saya. Jadi kayak saya tuh mikir, suara iya sih saya jadi sekretaris sama bendahara ben diurusi hari ini aja aku tak mundur. Aku sempet dari awal tuh aku udah bilang kayak gitu mbak ke ketua. Terus ketua aku bilang ini nggak usah terpengaruh sama kayak gitu, wes yakin aja loh. Tapi ya aku mikir gini, nggak terpengaruh tapi dia itu mempengaruhi semuanya gitu loh mbak. Dan kayak kan itu kan jadi kayak pengaruh ya di organisasi itu. Jadi kayak buat temennya tuh kayak pecah belah gitu loh. Bahkan di awal tuh sempet juga teman saya tuh kayak nggak usah lanjut gitu, gara-gara terpengaruh sama dia. Karena dia tuh kayak berkeyakinan itu loh, lihatan pengurus barumu itu loh, lihatan kayak gitu.
Baik, berarti memang sudah wataknya dia gitu Mbak Tata ya? Iya, sudah menjadi kayak udah melekat sama dia sih. Tadi Mbak Tata juga menjelaskan bahwa Mbak Tata itu sampai menangis gitu ya. Iya, Bagaimana perasaannya Mbak Tata pada saat situasi tersebut gitu Mbak Tata? ya saya merasa kayak saya tuh dibenci gitu loh Mbak. Kok anak ini tuh di depanku tuh baik, tapi kok di belakangku kok iso sih dia kayak gini. Dan aku juga nggak nyangka, apalagi kan aku kan juga sering main ke kosnya dia, sering nginep ke kosnya dia. Terus aku juga sering keluar dibarengin sama dia, kayak dia tuh baik gitu loh Mbak di depanku. Tapi kok ternyata di belakangku juga kayak gini. Bahkan kemarin tuh sempet ada masalah ketika aku tuh komen di anak PDD kalau desainnya tuh kurang gini-gini loh, kurang gini. Terus temenku si N ini ngeh gitu loh Mbak, kayak kok banyak mau sih gitu ngomongin sama temenku yang lain, tapi sama temenku itu dibilangin ke aku gitu, kok banyak mau ya. Padahal itu kan demi kebaikan juga toh Mbak, maksud desain nggak layak mau diposting kan nggak mungkin, aku kan juga pasti komen. Terus itu aja jadi masalah, jadi kayak kok banyak mau lah kayak gini lah kayak gini. Padahal kan udah tugasku gitu loh, kalau nggak aku mau siapa lagi yang mau nyuruh gitu, kayak gitu. Perasaannya Mbak Tata pastinya juga tidak menyangka gitu ya. Betul. Karena dia juga termasuk orang yang dekat dengan Mbak Tata, tapi malah ngomongin Mbak Tata itu di belakang, bahkan sampai mempermasalahkan hal-hal yang kecil gitu Mbak Tata ya. Nah, pada saat situasi tersebut, lalu apa sih tindakannya Mbak Tata? Eh, aku sebenarnya tuh kalau apa ya Mbak, dari dulu tuh, misal aku nggak dapet respect yang bagus dengan orang lain, kayak misalnya orang lain, aku udah baik ke orang lain tapi orang lain nggak baik ke aku tuh, kan aku emang diajarin sama aku kayak udah wes biarin aja, tetap dibaikin aja biar dia itu malu sendiri gitu. Aku nggak bisa Mbak kalau misalnya ada masalah terus aku langsung cut off, bener-bener yang cut off gitu, aku nggak bisa, jujur aja aku nggak bisa. Aku kan tipikal orang yang kayak alah bar ya wes bar gitu, tapi ya mungkin tetap keinget sakitnya sih, cuman aku nggak tak pikir panjang gitu loh Mbak. Ya emang tetap tak ingat-ingat itu pasti, cuman ya aku nggak yang kayak berkepanjangan yang benci, ya benci terus terus nunjukin nggak enak raut, nggak suka gitu, aku nggak bisa. Ya wes pokoknya tetap tak tak baikin. Dan aku tuh juga filosofi kayak gini loh Mbak. Filosofi bendera aja deh, kayak misal bendera tuh semakin tinggi kan semakin berkibar kan, semakin kayak ketiup angin kan semakin membat-mabit. Nah, filosofinya ya kurang lebih seperti itu, semakin tinggi pula seseorang tuh semakin banyak kayak rintangan atau mungkin godaan yang menerpa gitu, tinggal kita kuat nggak tetap berkibar kita, kayak gitu. Baik Mbak Tata. Jadi tindakan Mbak Tata mungkin lebih ke dibiarkan saja gitu ya. Iya betul. Karena Mbak Tata bukan orang yang mudah meng-cut off orang. Bahkan Mbak Tata juga punya pendirian yang bagus gitu ya Mbak Tata. Iya betul sekali. Nah, lalu bagaimana responnya Mbak Tata pada saat kejadian tersebut gitu Mbak Tata? Respon yang muncul pada saat kejadian tersebut yang pasti saya merasa rendah diri sih Mbak, kayak emang kalau baru nggak layak ya jadi pengurus harian gitu. Aku juga mikir kenapa sih aku lo nggak pernah ganggu anak ini, aku lo nggak pernah bermasalah sama anak ini, tapi kok anak ini kok tampak nggak suka gitu. Terus aku juga mikir kayak gini, ayo wajar lah, aku nggak tipikal orang sih nggak bisa dipengaruhi. Aku misal dipengaruhi itu nggak bisa Mbak, aku lewat temenan baik tuh ya wis temenan baik gitu loh, nggak bisa yang langsung dipengaruhi, nggak usah sama ini langsung cut off gitu, aku nggak bisa. Makanya mungkin dia mikirnya lagi nggak iso terpengaruh nih, nggak iso ikut-ikut membenci. Terus akhirnya aku temenan sama yang dibenci kan, temenan sama yang mereka benci gitu loh, jadi kayak mereka aja ya mungkin ikut-ikut nggak suka juga, nggak suka sekalian mungkin ya, kayak gitu. Baik Mbak Tata. Jadi respon yang muncul adalah Mbak Tata merasa rendah diri gitu ya Mbak Tata. Iya. Tadi Mbak Tata juga berulang kali menjelaskan kayak Mbak Tata ini kayak merasa tidak layak untuk menjadi pengurus baru. Karena ya Mbak Tata orang baru tapi kok sudah ditunjuk gitu ya. Iya. Sudah dipercaya. Nah,
Apa yang membuat Mbak Tata itu yakin kalau Mbak Tata itu tidak layak? Yang pertama mungkin karena mereka lebih berpengalaman daripada aku, Mbak. Karena ya memang aku kan nggak tahu mendalam sejak lama kan. Dan aku tuh taunya yang agenda-agenda yang baru dan mungkin pemahamanku dan uh, yang aku tahu di ini tuh di organisasi ini tuh nggak menyeluruh kayak mereka yang udah pengurus lama gitu loh, Mbak. Jadi saya kayak mikir apa ini anu ya apa memang bener ya mereka harusnya tuh yang udah jadi PH tuh yang pengurus-pengurus yang lama yang aktif-aktif lama dan aku kan baru kok tiba-tiba kok ketua aku kok ngemeng kepercayaan ke aku gitu. Tapi kalau dipikir-pikir tuh juga gini loh, Mbak, nggak mungkin juga ketua aku tuh melimpahin kepercayaan ke orang yang nggak ramah terus gampangan istilahnya tuh kayak murung terus terus nggak iso bersosialisasi dengan semua orang gitu loh. Dan secara kan cewek-ceweknya itu kayak rata-rata ya itu kayak nggak ceria gitu loh, Mbak, nggak apa ya nggak yang misal orang Jawa bilang tuh sumeh gitu loh. Kayak gitu. Baik Mbak Tata, merasa yakin kalau Mbak Tata tidak layak itu mungkin karena mereka lebih berpengalaman gitu ya dari Mbak Tata. Iya betul sekali. Sebelumnya apakah Mbak Tata ini sudah menjadi pengurus intinya atau belum? Sudah, Mbak, kemarin kebetulan Sudah. baru Februari. Lalu apa yang terjadi nih? Kan ini Mbak Tata sudah mencoba. Lalu apa yang terjadi di dalam organisasi tersebut? Yang pasti kayak saya tuh misal komen sesuatu gitu itu tuh kayak ngerasa takut gitu loh, Mbak, soalnya kan kayak dikuasai sama cewek-cewek yang problematik itu. Jadi kayak cewek-cewek yang problematik itu tuh kayak menguasai menguasai apa ya kalau kalau andai kata di sebuah wilayah 3 orang itu tuh kayak berpengaruh gitu loh, Mbak. Jadi misal aku komen apa gitu yang kurang sip kurang benar gitu tuh mereka tuh kayak banyak komen banyak mau gini-gini padahal kan juga demi kebaikan gitu loh, Mbak. Contohnya yang kayak masalah saya yang saya ceritakan tadi kayak misal dalam hal editing kalau misalnya nggak cocok kan juga saya berhak ngomong kan kan juga sebelum diposting kan kita kan juga harus tahu kan layak apa enggak buat diposting. Tapi malah responnya dia tuh malah kayak kok banyak mau sih gini 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 padahal misalnya aku nggak komen kayak gitu itu tuh yang diposting tuh ya ampun, Mbak, kayak editannya bapak-bapak bener-bener yang tulisan kotak-kotak kayak gitu loh, Mbak. Dan aku kan bilang biar estetik dikit tapi nggak apa-apa dikembaliin lagi ke PDD. Pokoknya aku udah bilang pulang aku lah bilang itu sangat-sangat halus gak melukai hati siapapun. Tapi DS responnya kayak gitu ya udah aku mikir kalau komen aku jadi nggak berani gitu aku malah jadi kayak nyuruh ketua aku yang bilangin gitu jadi kayak kita berdua tuh kayak nggak berani yang paling nggak berani gini-gini gitu loh, Mbak, gitu kayak nggak punya kuasa padahal tuh kan apapun yang terjadi kan tetap dikembalikan ke kita bertiga kan gitu. Baik, jadi pastinya Mbak Tata itu tadi merasa takut ini ya. Iya. Nah, karena Mbak Tata merasa takut, apakah ada hal yang Mbak Tata takut itu yang akan terjadi gitu? Padahal yang takut atau ada apa ya? Takut akan hal yang akan terjadi di uh, organisasi tersebut. Mungkin kalau itu saya takut kalau saya itu kurang memenuhi ekspektasi mereka dan mereka tuh kan yang sudah mempercayai sama saya itu kayak berharap banyak kan. Saya kan secara udah dipercayai terus tiba-tiba nanti kalau misalnya saya nggak sesuai sama ekspektasi mereka atau mungkin saya kurang gini gitu. Tapi saya tetap berusaha sebaik mungkin sih, Mbak, dan sebisa mungkin saya nggak pernah lepas tanggung jawab gitu. Baik, jadi yang Mbak Tata takutkan itu adalah tidak memenuhi ekspektasi anggota gitu ya, kurang lebihnya. Iya. Nah, apa yang terlintas dari pemikiran tersebut Mbak Tata? Yang terlintas pastinya eh, saya belum banyak pengalaman buat di organisasi tersebut gitu loh, Mbak.
jaringannya Mbak Tata. Halo Mbak Tata. Halo Mbak, apakah suara saya terdengar? Jaringannya Mbak Tata tadi sedikit. Apakah suara saya terdengar Mbak? Terdengar Mbak Tata, tapi sedikit nge-lag kayaknya. Oke, maaf tadi ada kendala sedikit tentang jaringan ya Mbak. Boleh diulangi pertanyaannya Mbak? Baik, jadi tadi pertanyaan adalah apa yang terlintas dari pemikirannya Mbak Tata tersebut? Yang terlintas pastinya mungkin saya kan ngerasa nggak disukain sama beberapa orang gitu, dan saya juga merasa kayak, duh bisa nggak ya bertahan sampai akhir dalam kondisi seperti ini yang kayak dikit-dikit saya jadi nggak berani komen gitu kan. Memang orang-orang tersebut tuh kayak merasa lebih, istilahnya kayak lebih sesepuh daripada saya, daripada teman saya gitu loh Mbak. Dan saya tuh merasa kayak orang-orang ini tuh sebenarnya tuh karena apa sih nggak itunya nggak sukanya. Kan awalnya kan memang yang dibenci kan teman saya yang satunya ini kan. Saya mencoba menggali dari beberapa teman saya yang lain gitu, katanya memang sempat ada masalah, tapi menurutku masalah itu tuh nggak yang besar gitu loh, tapi kok dipermasalahin sampai sekarang, kenapa gitu. Terus karena aku berteman sama temanku ini, aku pronya sama temanku yang dibenci ini, jadi kayak orang-orang tuh malah jadi gak suka gitu, ikut-ikut gak suka ya mungkin. Apalagi terlebih ya kan saya juga bukan pengurus lama, pengurus baru yang gabung 2024, tiba-tiba kok langsung naik gitu kan, ya mereka kan kayak rasa tidak adil ya mungkin. Jadi beberapa teman saya yang aktif-aktif dari lama tuh mungkin merasa nggak adil gitu. Tuh. Baik, saya memahami apa yang Mbak Tata rasakan gitu ya. Jadi pada intinya Mbak Tata itu pastinya selain merasa rendah diri adalah merasa tidak percaya diri gitu ya. Iya. Nah, yang terakhir, apa yang menjadi pandangan kepercayaan tersebut kepada diri Mbak Tata gitu, terhadap diri sendirinya Mbak Tata? Saya merasa setelah saya berpikir-pikir lagi secara sehat ya Mbak, saya merasa kalau ya wajar sih teman-teman kayak gitu. Memang semua orang kan kita kan nggak bisa menyenangkan semua orang kan. Dan aku juga mikir kayak gini, mau dia gimana pun tuh pun nggak ada pengaruhnya sama diri kita gitu loh Mbak. Tinggal kitanya aja, kita menanggapinya dengan cara apa. Kalau misalnya kita menanggapinya dengan kayak ikut-ikut judes, ikut-ikut sinis gitu, itu berarti sakit, sama aja kita kayak orang itu. Tapi kalau misalnya kita menanggapinya dengan tetap senyum, tetap ramah, terus tetap ngobrol, tetap seolah-olah nggak terjadi apa-apa gitu, itu mereka kan bakal malu sendiri gitu loh Mbak, kayak gitu. Baik, jadi pandangan yang Mbak Tata rasakan terhadap diri sendiri adalah ya sudah, Mbak Tata merasa hal tersebut itu kayak wajar gitu ya. Iya. Karena pun juga tidak ada tugas untuk menyenangkan orang lain gitu. Betul. Baik Mbak Tata, mungkin sesi konseling kita pada siang hari ini sudah berjalan cukup untuk waktunya ya. Iya. Mungkin saya sedikit menyimpulkan ya Mbak Tata. Jadi Mbak Tata merasa tidak nyaman pada suatu organisasi yang baru saja Mbak Tata masuki gitu ya. Iya. Padahal Mbak Tata sudah ditunjuk menjadi salah satu pengurus inti atau sekretaris gitu Mbak Tata ya pada organisasi tersebut. Ternyata ada saja orang yang mungkin tidak suka kepada Mbak Tata atau merasa tidak terima, karena Mbak Tata pun akhirnya jadinya Mbak Tata merasa tidak percaya diri, merasa rendah diri karena Mbak Tata juga belum berpengalaman.
Nah, tetapi tadi Mbak Tata juga sudah menjelaskan bahwa Mbak Tata juga memiliki pandangan terhadap sikap tersebut, yaitu Mbak Tata merasa mewajarkan hal tersebut karena tidak semua orang tidak bukan tugas kita untuk menyenangkan orang gitu Mbak Tata. Baik, mungkin itu sedikit kesimpulan dari saya karena sesi konseling kita sudah berakhir. Bagaimana perasaannya Mbak Tata setelah melakukan sesi konseling? Yang pasti agak sedikit lega ya Mbak, karena kan memang saya kan nggak bisa menceritakan ini ke teman-teman saya. Kayak kalau saya menceritakan ke teman-teman saya mungkin mereka nganggapnya kayak alah apa sih kayak gitu aja kok gitu. Dan makanya saya alternatif cerita ke mbaknya gitu, kayak gitu. Baik, terima kasih ya Mbak Tata karena sudah berpartisipasi untuk mengikuti sesi konseling kita hari ini dengan baik. Semoga sesi konseling kita ini bisa berjalan lancar nanti ke depannya seperti apa. Lalu juga semoga bermanfaat bagi Mbak Tata. Dari saya mohon maaf apabila ada salah kata, mungkin kita bisa akhiri. Nanti kalau Mbak Tata ingin bercerita lagi, mungkin kita bisa menjadwalkan sesi konseling yang kedua gitu ya Mbak Tata. Siap, Mbak. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih ya Mbak Tata. Sama-sama, Selamat Mbak. siang. Selamat siang, Mbak.